Dulu baru kita membuat sebuah file baru di petugas. Kita buat pertama itu insert transaksi. Ingat, insert transaksi.php. pertama itu Kita ambil scriptnya di script yang sudah kita dapatkan, yaitu di insert data ini. Kita copy, lalu kita paste di file baru yang kita buat tadi, yaitu insert transaksi. Kita paste di sini. scriptnya Pertama kita ubah ini dulu, koneksinya. Untuk connectionnya ada di luar dari folder petugas. Karena itu kita harus membuat filenya itu kita copy titik 2 kali garing connection. Ini dia connection. Lalu untuk inputannya juga ada di luar, cek inputnya ada di luar. Jadi kita buat ini juga di luar, underscore input. Untuk luarnya sama, titik garing. Sudah. Lalu kita save. Nah, untuk tabelnya ini kita masukkan pertama tadi tabel transaksi, TB sesuai dengan nama yang ada di database kita, TB transaksi. Lalu kita lihat dulu di transaksinya itu memuat variabel apa saja. Ini nanti kita masukkan sesuai dengan yang ada di database. Yang pertama itu ada tanggal terima, ID petugas terima, tanggal serah, ID petugas serah, ID pelanggan, NIK, nama penerima, dan status. Jadi untuk variabel ini mulai dari variabel 1. Tadi variabelnya ada 1. Kalau ID transaksi kan dia auto increment, jadi tidak perlu ditambahkan di dalam script tadi. Kita hanya menambahkan tanggal terima, ID petugas penerima. Jadi ada mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita menambahkan 2 lagi. Kita copy 2 ini, kita paste di bawah menjadi 8. Untuk nama variabelnya itu ada variabel 7, variabel 8. Oke, tadi ini kita masukkan sesuai dengan tadi. Mulai tadi ID petugas, tanggal terima dulu, tanggal terima. Yang ini ID petugas terima. Lalu ada tanggal ambil. Di sini ada ID petugas serah. Lalu di sini ada ID pelanggan. Lalu di sini ada statusnya tadi, penerima, nama penerima. Jadi untuk pelanggannya nanti kan tidak semua pelanggan yang memberikan di saat memberikan pakaiannya ke petugas laundry. Jadi mungkin nanti ada yang menerimanya untuk kembali itu
mungkin berbeda dari yang sebelumnya yang memberikan cuciannya. Jadi di sini dibuat bisa ID pelanggan, tetap pakai ID pelanggan, terus nama penerimanya nanti siapa yang datang ambil, maka itu yang di input untuk nama penerimanya. Lalu di sini ada nick dari penerima ini, terus ada status. Lalu untuk di sininya untuk menangkap data di sini kita tambahkan 2 lagi. Ini kita buat koma dulu. 1 2. Ini juga koma. Maaf, ini salah. Ini harusnya. Oke. Ini enggak perlu. Dia tidak perlu koma. Ini titik atas. So di sini oke. Untuk location-nya ini kita buat lokasinya itu di transaksi. Transaksi.php. Untuk variabel ini 7 ini 8. Oke. Jika sudah, kita Ctrl S, kita coba input datanya. Kita refresh, kita coba input data, namanya misalnya di sini Angelo, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 0813 654 6221, emailnya Angelo, ini alamatnya Poi. Lalu kita simpan, kita refresh. Oh ya, ternyata belum. Ini ada yang cek inputnya sudah, cek input, insert TB transaksi sudah, into valuesnya sudah. Kembali, tambahkan data Angelo, jenis kelamin laki-laki, telepon 081236546221, emailnya Angelo, alamatnya Alpoi. Oke, kita simpan. Wah, kita tambah data lain, misalnya Ranti kelamin perempuan, telepon 0812646223. Ranti mail.com, lalu alamatnya Manulai 2, pasportnya Ranti 123. Simpan. Kita coba simpan, kita coba save, refresh. Aduh, kenapa ini lagi?
Oke, kita coba data transaksinya tadi. Ada masuk kekeliruan, kita tadi masuk di petugas, harusnya di pengguna data transaksi. Kita coba masukkan misalnya tanggal terimanya, petugas yang menerimanya tanggal 2, lalu petugasnya itu misalnya Damascus Riki, tanggal ambilnya misalnya tanggal 3, petugas segeranya Yovin, lalu pelanggannya Rion. Nicknya kita kasih kosong dulu karena 0. Nama penerimanya misalnya siapa, Niken. Statusnya diambil, kita save. Nah, ini sudah dia punya data yang kita input tadi sudah masuk. Untuk nama petugasnya Damas Riki, tanggal ambilnya tanggal 3. Tanggal terimanya dulu, tanggal 2. Terus petugas yang mengambilnya itu Damas Riki, yang menerima itu Damas Riki, tanggal ambilnya tanggal 3. Petugas serah yang menyerah pakaian itu Yovindai, petugasnya Yovindai, pelanggannya Rion Kobu, nicknya kita kosong, nama penerima yang menerima dari petugas yang serah ini Niken, terus statusnya diambil. Artinya statusnya sini diterima, diambil, selesai. Oke, seperti itu untuk inputan data transaksinya. Selanjutnya kita buat untuk petugas. Kita masuk lagi untuk petugas. Kita akan beri nama insert petugas .php. Oke, untuk petugasnya kita bisa ambil lagi tadi. Untuk ini scriptnya kita copy, lalu kita masukkan sini, kita paste di sini. Untuk ini konektornya kita copy saja dari punyanya ini ya, dari sini kita copy, pindah di insert petugas. Oke, jika sudah kita beri nama ini sesuai dengan yang ada di database kita, misalnya petugasnya untuk variabelnya cuma ada nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Jadi kita hanya perlu tambahkan satu lagi di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sudah pas. Di sini nama, terus ada setelah nama jenis kelamin, telepon, alamat, email. Jenis kelamin, di bawahnya ada telepon, ini email, alamat dulu atau email dulu? Email baru alamat. Di email sini alamat dan password. Untuk ini tabelnya kita ambil dari tabel petugas, TB petugas. Oke, sudah. Yang ini kita copy saja dari sini. Ini sudah bagus. Ini untuk headernya, ini kita ambil dari
langsung sini. Di sini petugas .php kita simpan, kita save, lalu kita coba import. Kita refresh dulu, kita coba input data petugas. Misalnya tadi Angelo untuk masuk emailnya. Angelo, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon misalnya 08 123 656 224, alamatnya Oipoi. Kita coba simpan. Ini yang tadi. Oke, kita coba. Ini kita tadi lupa save, kita save dulu, lalu kita buka kembali, kita refresh, tambahkan Angelo, alamat emailnya Angelo, laki-laki 08 123 656 224, alamatnya Oipoi. Save. Untuk petugas. Kok belum bisa? Ini kita insert petugas. Oh iya, di sini salah, harusnya titik ya teman-teman. Jadi perlu teliti dalam membuat filenya, karena kalau salah titik atau koma sedikit pun itu tetap salah. Jadi di sini ada kesalahan itu pada ini, harusnya dot bukan koma. Oke, kita coba lagi, kita refresh. Angelo, jenis kelamin laki-laki, telepon 0123 654 6224, alamatnya Angelo, emailnya alamatnya Oipoi. Simpan. Nah, sudah. Nanti seperti ini kita bisa menambahkan data untuk petugas. Selanjutnya kita buat untuk pelanggan kita, karena pelanggan dengan petugas datanya sama, kita copy saja yang dari petugas, kita buat satu file baru, yaitu insert pelanggan .php. Oke, tidak boleh salah. Kita copy, lalu kita ubah di sini itu untuk tabelnya, tabel pelanggan bersama pelanggan kita coba save. Kita refresh, kita coba di pelanggan, kita tambahkan datanya, misalnya siapa lagi nih, Ariel Noah.
jenis kelamin laki-laki, telepon 0812364625, alamat emailnya Noah Ariel gmail.com, alamatnya misalnya Kayu Putih, paspornya Ariel 23. Kita coba simpan, save. Nah, sudah. Kita sudah menambahkan untuk data untuk pelanggan. Selanjutnya kita buat script untuk menambahkan data, untuk insert data jenis cucian. Untuk jenis cucian kita coba copy file yang ini tadi untuk input dan insert datanya. Terus kita buat untuk jenis cucian, insert jenis cucian, .php. Kita copy di sini, atau kita copy, lalu yang ini kita ambil saja dari sini, sudah ada ini, kita copy jenis cuciannya, ini jenis cucian, nama tabelnya tb underscore jenis cucian. Lalu untuk filenya di sini kita coba lihat di database-nya, kita lihat tabel jenis cucian itu variabelnya cuma ada 2, yaitu nama dengan harga. Jadi kita hapus beberapa, ini ada 4, kita hapus. Dari sini juga sama, 4 dihapus saja. Oke. Jika sudah, kita save. Maaf, kita beri juga nama di sini harga, lalu kita save. Kita coba insert data untuk jenis cuciannya. Kita coba misalnya nama beri baju apa, misalnya sepatu harganya misalnya 7.000. Kita simpan. Nah, seperti ini, harganya 7.000. Sudah untuk insert data petugas, pelanggan, jenis cucian dan transaksi. Sudah. Selanjutnya kita buat untuk detail transaksinya. Detail transaksinya ini kita coba masukkan ini lagi. Kita buat file baru di sini, namanya detail insert detail transaksi .php. Kita copy, lalu untuk bagian include-nya kita langsung copy saja dari yang sudah ada. Insert detail transaksi, lalu ini juga sama, insert ini di tabel
detail dot transaksi underscore transaksi.php. Lalu untuk filenya ini kita masukkan sesuai dengan yang ada di database juga. Terus untuk gate-nya ini kita perlu masukkan gate-nya lagi di sini. Kita buat dulu detail transaksinya. Ada berapa file di sini? Ada berapa variabel yang harus kita masukkan? Kita coba, ada 1, mulai dari ID transaksi, ID jenis cucian, dan berharga. Ada 4. Itu kita hapus beberapa, hapus 2. Yang pertama tadi ada ID transaksi, lalu di sini ID jenis cucian, lalu ada harga dan berat. Untuk insert tabelnya tuh tabel dari tabel detail transaksi, tb detail transaksi. Sini untuk variabelnya cuma ada 4, lalu kita hapus 2 ini. Oke, detail transaksi, kita coba input datanya, coba refresh, pilih jenis misalnya Gordon misalnya beratnya 2. Ternyata belum, teman-teman. Detail transaksi, kita buat dulu di gate-nya ini, kita tambahkan satu fungsi, tambahkan di bawah. Nama fungsinya itu harga satuan. Ini kita kasih masuk ID saja. Jadi nanti ada function harga satuan, ID jenis cucian, terus from-nya jadi ini tabel jenis cucian, where ID jenis cucian, like ID jenis cucian, harga. Untuk hasilnya 0 sini, kita save. Terus di detail transaksinya itu kita tambahkan 1 di sini, di jenis cucian. Sini di jenis cucian, langsung copy saja jenis cucian. Lalu untuk inputannya ini di dalam sini kita masukkan harga tadi, harga satuan. Kita save, kita coba. Terus misalnya Gordon tadi sudah masuk, teman-teman. Jadi beratnya misalnya Gordon, jangan Gordon, handuk beratnya 2. Ada yang salah di insert detail transaksi di nomor 8 dan 20. Insert detail transaksi 8 dan 20. 4 gram sudah.
4 kg. Jadi seperti ini. Oke, demikian. Jadi kita sudah memberapkan insert tadi. Kita membuat insert untuk menambahkan masing-masing data petugas, pelanggan, jenis cucian, transaksi, dan data transaksi. Jadi seperti itu. Sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di tutorial yang ke-7.